Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan saya si Hitam Channel. Nah, untuk di video kali ini kita akan sharing cara mengganti oli mesin sendiri ya. Jadi ini ganti oli mesinnya itu sendiri di rumah ya. Jadi ini bisa dilakukan di rumah ya. Nah, untuk keperluan alat-alatnya, jadi ini cukup menggunakan kunci sok 12 atau bisa pakai kunci ring 12 ya. Jadi asalkan jangan pakai kunci pas ya, dikarenakan kunci pas itu resikonya selek pada baut oli ya. Jadi diusahakan menggunakan kunci sok atau kunci ring 12. Nah, kemudian yang kedua yang diperlukan itu adalah tang ya. Nah, atau gegep. Jadi ini untuk membuka baut tutup oli ya. Nah, kemudian yang ketiga itu bisa disebut ini corong ya. Jadi corong ini untuk membantu saat memasukkan oli mesin ke bagian mesin ya. Nah, kemudian jangan lupa bakinya gitu. Nah, kemudian selanjutnya sediakan majun ya, dikarenakan kalau misalkan ada majun itu sangat membantu ketika olinya itu kemana-mana gitu. Jadi mengalir kemana-mana ya. Jadi tinggal langsung dilap saja. Nah, kita lanjut ke prakteknya saja ya. Jadi kita akan lepaskan baut yang bawah ini menggunakan kunci sok 12. Kita longgarkan ke belakang ya, atau ke kiri. Nah, untuk melepasnya itu jadi jangan langsung didorong seperti ini. Jadi harus kalau bahasa saya itu digede-gede gitu. Nah, kemudian lepaskan bautnya. Nah, kemudian dilanjut pelepasan tutup olinya ya. Tutup oli atas ini. Nah, kemudian jangan lupa si motornya itu dimiringkan ke belakang ya. Nah, dikarenakan kalau misalkan tidak dimiringkan ke belakang, itu efeknya si oli mesin akan ngalir ke bagian standar gitu. Jadi olinya itu becek kemana-mana. Nah, ini diamkan olinya sampai turun semua ya. Nah, ini untuk olinya saya itu pakai oli AHM ya, atau bisa disebut pakai oli SPX ya, SPX 2. Jadi ini untuk oli SPX itu full sintetis ya. Jadi ini bisa disebut lebih awet dan tahan panas ya kalau full sintetis. Nah, untuk oli mesin yang ori AHM itu jadi untuk cirinya di sini ada nomor ya. Nah, ini nomor. Nah, seperti ini. Nah, kalau misalkan ini nomornya berantakan, ya bisa misalkan contoh di sini atau di mana, berarti si oli mesin itu bisa disebut KW ya. Jadi kalau misalkan yang ori itu rapi seperti ini untuk pencetakan nomornya. Nah, kemudian dari sininya juga kalau misalkan yang KW itu tidak ada nomor ini. Nah, seperti ini. Nah, untuk warna merahnya juga sangat beda ya. Jadi
apa kalau misalkan yang KW itu merahnya merah apa, merah muda ya, atau bisa disebut merah koleas gitu. Kemudian dari mana ya? Oh, nah untuk dari sininya juga biasanya kalau oli yang KW itu tidak rapih ya di sini juga. Oke, kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Nanti insya Allah saya akan jawab pertanyaannya. Nah, ini untuk pengertian pul sintetis. Pul sintetis sangat cocok digunakan mesin dengan performa tinggi ya. Nah, kemudian performa lebih maksimal dan irit bahan bakar itu tentunya irit bahan bakar ya. Jadi beda lagi sama oli-oli yang merek lain. Jadi bukan standar Honda ya. Atau kalau misalkan oli mesinnya itu berkurang, otomatis si bahan bakarnya juga bakal boros ya. Oke, dilanjut, ini mesin tahan lama, kemudian tahan temperatur tinggi ya. Oke. Nah, mungkin jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya, biar saya lebih semangat dalam membuat kontennya. Nah, ini setelah larut semua atau setelah oli mesinnya keluar semua, kita lanjut ke pemasangan bautnya kembali ya. Nah, jangan lupa saat pemasangan baut, si bagian drat ininya itu dielap dulu ya, dikarenakan takut ada kotoran. Jadi bisa menghambat ke saat pengencangan bautnya ya. Jadi itu kalau misalkan ininya kotor, resiko oli mesin rembes. Nah, kemudian di sini ada ring. Jadi ring ini biasanya kalau misalkan pergantian oli itu suka jatuh ke dalam baki oli ya. Jadi biasanya malas ngambil gitu. Jadi ini tanpa ring. Nah, sebaiknya si baut ini pakai ring tembaga seperti ini ya. Jadi ini menjaga biar oli mesin itu tidak bocor atau tidak rembes ya. Kemudian kita pasangkan. Nah, ini untuk pemasangan ini pakai tangan dulu ya. Jadi ini sampai mentok dulu. Nah, kemudian kencangkan. Nah, untuk pengencangan itu jangan keras-keras ya. Selanjutnya ini dilepas atau dibuka, ini dielap ya. Nah, kemudian ini si corongnya itu kita elap dulu, lalu kita masukkan ke lubang untuk memasukkan oli. Kita masukkan. Nah, jadi ini motor saya suka pakai oli SPX 2 ya. Jadi si oli mesinnya itu tidak ganti-ganti ya. Nah, dikarenakan kalau misalkan ganti-ganti oli mesin itu bisa menghambat ke bagian engine ya, atau menghambat ke kinerja mesinnya. Jadi kalau misalkan ganti-ganti merek bisa juga si mesinnya gampang kasar gitu, terus boros gitu. Jadi ini saya biasa pakai oli AHM.
ini jangan lupa dielap dulu. Kemudian dari lubang mesinnya juga ini sama dielap, dikarenakan di sini biasanya banyak debu atau kotoran menempel di sini. Kemudian kita masukkan. Nah, ini kalau misalkan membuka atau memasang ini lebih baik pakai kain seperti ini ya. Jadi saat mengencangkan atau membuka ini pakai kain. Jadi kalau misalkan pakai kain seperti ini, menjaga agar si tutupnya itu tidak gampang lecet ya. Oke, mungkin cara penggantian oli mesin Matic cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.